ya. Eh, Ibu akan lanjutkan kembali. Tadi terputus lagi. Hmm, jadi apa namanya? Eh, ya, kita akan ke apa namanya ke contoh ini lagi bahwa mereka kalau berjalan misalnya di sekitaran sekolah kita atau di jalan Asia Afrika, ini pasti petugas dari kita, bapak polisi atau siapapun pasti akan ada yang apa namanya yang akan menegur mereka bahwa mereka berpakaian seperti ini tolong tidak berkeliaran di pinggir jalan, dan rasanya mereka juga tidak akan seperti ini karena mereka tahu kalau Indonesia itu sebelum mereka datang ke negara kita mereka akan membaca bagaimana kultur negara kita, bagaimana kebiasaan negara kita. Karena kalau ibu pun pergi ke negara mereka, maka ibu pasti akan membaca bagaimana ibu harus berkelakuan di sana. Ibu harus memegang norma di sana itu seperti apa. Apakah beramah tamah itu sesuatu yang apa namanya lumrah bagi mereka atau tidak, begitu. Itu harus dipelajari ketika kita memang akan memasuki suatu negara, ya. Selain kita harus tahu apa destinasi mana saja yang akan kita datangi, sejarah dari negara apa namanya tempat itu dan lain sebagainya, justru jangan lupa adalah kebiasaan atau norma dari negara yang akan kita kunjungi, itu wajib kita pelajari, ya. Oke, sekarang kita berpindah ke materi tentang profesi, ya. Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Itulah yang dinamakan dengan profesi. Sekali lagi, profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, ya. Jadi profesi itu harus membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus. Itu harus digaris bawahi, ya. Sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu. Walaupun dia sudah sarjana, kalau tidak menambah ilmu dengan keterampilan dan pengetahuan kekhususan untuk profesi tersebut, maka belum tentu dia menjadi seorang profesional, begitu, ya. Seperti juga sekarang bagi guru-guru maka harus mengikuti uh, uh, program apa ya keahlian keguruan, ya, atau uh, keprofesionalan guru, begitu, ya. Nanti seperti itu. Oke, semuanya sama untuk menjadi seorang eh, apa namanya sudah sekolah S1 di kedokteran, tapi dia harus ada meneruskan lagi extension untuk apa namanya untuk menjadi profesi seorang dokternya, ya. S1-nya itu bukan jadi dokter yang bisa berprofesi menjadi dokter, tapi hanya mempunyai titel saja bahwa dia dokter, tapi belum boleh berprofesi dokter. Makanya mereka pasti akan menambah extension untuk profesi dokternya. Begitu juga dengan pengacara, mereka harus walaupun sudah S1 jurusan hukum tetap harus mengambil profesi, begitu, ya. Oke. Jadi suatu apa pekerjaan dikatakan profesi apabila yang pertama pekerjaan itu mempunyai kode etik yang mengatur, gitu. Harus punya kode etik yang mengatur di pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua adalah mempunyai lembaga yang menaungi, ya. Seperti guru itu punya apa namanya Ikatan Guru Indonesia, lalu dokter juga ada Ikatan Dokter Indonesia, lalu akuntan juga ada Ikatan Akuntan Indonesia. Di setiap negara seperti itu, karena memang
seyogianya sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang menjadi itu disebut profesi, maka mereka pasti punya lembaga, punya kode etik yang mengatur bahwa tidak boleh seperti ini, guru harus seperti ini, kalau tidak maka dikeluarkan dari jabatannya. Seorang dokter kalau dia berbuat seperti ini maka dia jadi malpraktek dan lain sebagainya. Itu adalah kode etik, jadi tidak boleh melanggar kode etik ya. Lalu terdapat standar yang mengatur. Nah, kalau di akuntansi sendiri, standar akuntansi keuangan, ada standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik, lalu ada standar akuntansi mikro, kecil, dan menengah, lalu ada standar akuntansi syariah, dan ada standar akuntansi yang berkaitan dengan sektor publik. Nah, apa ciri-ciri yang lain untuk pekerjaan yang disebut dengan profesi adalah dia pasti pekerjaan itu ada mempunyai spesialisasi keahlian. Seorang guru jangan disangka kalau guru matematika maka oleh guru yang memang sudah tersertifikasi bahwa dia berhak memegang menjadi seorang guru matematika. Seperti ibu guru akuntansi tidak bisa. Misalnya ibu asalnya kuliahnya dari biologi, lalu ibu tiba-tiba ingin jadi guru akuntansi dengan seenaknya saja. Oke, silahkan dari jurusan mana, lalu kita mengikuti PKG, lalu lulus, ya terserah, nggak apa-apa. Tapi tidak seperti itu, ya. Jadi spesialisasi keahlian ini memang ini harus diuji terlebih dahulu. Seperti juga seorang dokter, spesialisasinya misalnya mata, ada jantung, ada apa lagi? Ada paru-paru, ada gigi, ada kulit, dan lain sebagainya. Jadi itulah ada spesialisasinya. Sarjana hukum, ada pengacara, ada jaksa, ada yang sebagai hakim dan lain sebagainya. Itu adalah spesialisasi. Dan itu berbeda. Setiap ada spesialisasi berarti mereka pasti mempunyai keilmuan yang berbeda, begitu. Pasti mempunyai keahlian yang berbeda juga. Ada standar lain yang berbeda juga, ya. Itulah ciri-ciri dari sebuah pekerjaan disebut dengan profesi, begitu, ya. Jadi anak-anakku sekalian, menjadi seseorang yang bisa dijadikan sebuah profesi, pekerjaan yang bisa dikatakan menjadi sebuah profesi, berarti harus mengandung 4 unsur ini. Ingat, yang pertama ada kode etik yang mengatur, yang kedua mempunyai lembaga yang menaungi, yang ketiga terdapat standar yang mengatur, dan yang keempat adalah terdapat spesialisasi keahlian, ya. Jadi dengan demikian kesimpulan dari materi etika profesi untuk akuntansi ini adalah yang pertama, di etika, dan etika itu berasal dari asal kata dari oikos dan nomos, berarti artinya adalah karakteristik, dan itu berarti etika juga bermacam-macam, dari mulai etika berpakaian, dari mulai etika duduk, etika makan, ada etika berdiri, bisa ada etika berbicara, ada norma keluarga, ada norma di lingkungan sekitar, ada norma di sekolah. Itu ada peraturannya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, begitu. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, apalagi nanti kalian masuk di dunia kerja, maka ada etika profesi itu, ya. Oleh sebab itu kenapa kita sangat penting untuk mempelajari mata pelajaran etika profesi untuk akuntansi ini, karena memang tidak lepas bahwa kita hidup bersosialisasi harus memegang etika dimanapun kalian berada, ya. Jadi etika itu tidak hanya khusus untuk anak kecil ke orang tua,
yang muda kepada yang tua, tapi tidak seperti itu.